Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Oke, sesuai dengan tugas yang diberikan yaitu tentang mengenal hukum adat. Yang saya kupas di sini yaitu tentang hukum adat yang ada di daerah saya, yaitu di Indramayu. Di sini saya akan bahas tentang suku Dayak Indramayu. Sekali lagi, suku Dayak Indramayu tidak ada kaitannya dengan suku Dayak yang ada Kalimantan. Suku Dayak Takmat Indramayu atau lebih dikenal juga dengan suku Dayak Hindu Bumi Buddha Segandu berada di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Ketua suku tersebut bernama Bapak Takmat Diningrat. Ini visualnya, gambarnya. Saya hanya menggambarkan sedikit saja karena keterbatasan alat juga. Nah, ini Bapak Takmat yang paling tengah. Nah, ini ketua sukunya. Sorry, saya ulangi. Ini Bapak Takmat paling tengah, ketua sukunya. Bapak Takmat Diningrat, berdiri pada tahun 1970. Saya akan kupas step by step tentang suku Hindu, suku Dayak Indramayu, atau lebih dikenal dengan suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu. Yang pertama itu tentang arti dari kata suku. Suku atau dalam bahasa Indonesianya kaki. Maksudnya kenapa? Kita itu harus berdiri di kaki sendiri, ya, jangan merepotkan orang lain, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, Dayak. Dayak itu tadi saya bilang tidak ada kaitan dengan Dayak Kalimantan atau Dayak lainnya. Dayak maksudnya dalam bahasa Indramayu diayak. Dayak maksudnya apa? Disaring, mana yang bagus atau mana yang tidak. Selanjutnya, Hindu. Hindu yang tadi saya bilang, Hindu itu bukan agama, akan tetapi Hindu itu rahim seorang ibu, di mana kita dilahirkan. Makanya suku Dayak Indramayu sangat menghargai seorang wanita, apalagi perempuan. Maksudnya apalagi seorang ibu. Buddha apa maksudnya? Buddha itu telanjang, Buddha telanjang. Jadi setiap manusia lahir dalam keadaan telanjang, fitrah dan bersih, dan mereka mempunyai tujuan masing-masing. Kesimpulannya, setiap manusia itu lahir dari rahim seorang wanita atau ibu. Makanya kita sebagai manusia harus menghormati atau menghargai seorang ibu. Selanjutnya, di sini saya jelaskan selanjutnya tentang boleh dikatakan kelompok atau tingkatan, ya, kelompok atau tingkatan suku Dayak Indramayu. Yang pertama yaitu Dayak Preman. Di sini preman bukan berarti preman pasar atau preman jalanan atau bahkan preman pensiun, bukan berarti itu. Preman itu artinya suku Dayak yang pada umumnya dia ada keturunan suku Dayak, kayak misal contohnya saya mungkin punya keturunan dari ayah saya, tapi saya pakaian preman, artinya pakaian biasa berbaur dengan orang lain. Itu yang dinamakan suku Dayak Preman. Jadi kalau suku Dayak Preman dari visualnya seperti saya, pakaian seperti biasa pada umumnya. Terus yang kedua, ini saya kasih contoh visualnya, yaitu tentang kelompok yang tadi, yaitu Dayak Seragam. Dayak Seragam, oke, visualnya seperti ini. Dayak Seragam itu mayoritas kebanyakan pakai baju hitam, dan kadang dia suka keluar masuk atau tinggalnya tidak di pendopo situlah. Selanjutnya, Dayak Lepas. Ini Dayak Lepas pantangannya sangat, atau cara meraihnya
itu benar-benar butuh proses yang sangat panjang dan butuh benar-benar kesabaran, proses tidak segampang membalikkan tangan. Oke, yang saya kupas di sini yaitu tentang kelompok yang tadi, yang terakhir, yaitu Dayak Lepas, tentang kelompok-kelompok suku Dayak Indramayu. Dayak Lepas itu, ini contohnya visualnya, dia memakai topi atau celana hitam putih. Apa maksudnya dari celana tersebut, warna tersebut hitam putih? Artinya kehidupan itu ada, contohnya ada siang, ada malam, ada baik, ada jelek, dan sebagainya, ada laki-laki atau perempuan. Kalau orang yang bergabung dalam suku Dayak Indramayu, bila dia ingin menjadi Dayak Lepas, itu butuh proses. Prosesnya apa? Itu ada ritual khusus, yaitu tepatnya di malam Jumat Kliwon. Nah, di situ ada kidung-kidung atau pengajian lah kalau dalam kayak bahasa Islamnya. Itu tepat di pendoponya ini. Ini saya kasih visualnya buat gambaran. Hidungnya di dalamnya tempatnya mungkin seperti ini. Ini salah satu visualnya, bisa dilihat di YouTube atau di lainnya. Setelah mereka melakukan kidung atau melakukan pengajian itu berakhir sekitar jam 11 atau jam 12 dini hari. Setelah jam 11 atau jam 12 dini hari, ada ritual selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indramayu itu namanya kungkum. Kalau misal diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu berendam. Ini contohnya berendamnya seperti ini, yaitu di sungai tidak jauh dari padepokan atau pendopo yang ada di Desa Krimun, atau tepatnya di suku Dayak Takmat Indramayu. Oke, ini visualnya. Di rendam ini mereka tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama kurang lebih 6 atau 7 jam, sekitar dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Dah menjelang pagi ini mereka tidak langsung pulang. Mereka langsung ke aula terbuka. Mereka akan melanjutkan yang namanya mepe. Ini contohnya mepe. Mepe atau dalam bahasa Indonesianya itu namanya berjemur, mengeringkan. Jadi mereka tidak langsung pulang, dia langsung berjemur di terik matahari sampai benar-benar celana yang mereka pakai benar-benar kering. Jadi tujuannya apa? Biar dia menyatu sama alam. Itu tujuannya. Oke, selanjutnya untuk kerjaan, apa sih suku Dayak Indramayu kerjanya apa sih gitu kan? Setiap hari apa sih? Nggak mungkin kan dia hanya melakukan ritual dan yang lain. Mereka punya kerjaan. Contohnya kayak saya, keturunan misal suku Dayak Preman, itu kerjanya ya samalah, ada yang menjadi karyawan swasta, ada yang menjadi polisi, ada yang jadi tentara untuk keturunannya, ada yang menjadi mungkin guru. Nah, itu suku Dayak Preman. Terus selanjutnya tentang di situ juga untuk suku Dayak Lepas, kebanyakan atau mayoritas untuk ada yang menjadi pedagang, petani, tapi sekitar 80 atau 90% itu kebanyakan suku Dayak Lepas, kebanyakan petani. Ini contohnya. Kebanyakan mereka bertani, bercocok tanam atau padi. Ini contohnya dia kebanyakan di sawah. Selanjutnya ini yang paling unik terakhir, yaitu tentang sesuai dengan studi atau permintaan dari ibu dosen, yaitu mengupas tentang hukum perkawinannya. Sangat unik sekali tadi saya bilang ya, untuk hukum perkawinan di suku Dayak Indramayu. Kebanyakan dan memang sudah sebuah aturan, jika seorang wanita menikah dengan suku Dayak Indramayu,
jika seorang wanita menikah dengan suku Dayak Indramayu, ya, tadi saya tegaskan lagi, wanita tersebut akan dijadikan mungkin kayak sebagai ratu. Jadi benar-benar tugas seorang wanita tersebut kayak contoh mencuci baju, ngepel, menyuci piring, itu masak, itu mutlak. Ini contohnya, itu mutlak menjadi tugas seorang bapak. Mau perempuan itu marah, mau perempuan itu ngambek, laki-laki tersebut atau suami tersebut tidak berhak untuk memarahi istrinya atau pasangannya. Jika laki-laki tersebut memarahi pasangannya atau istrinya dan istrinya laporan ke ketua suku, itu laki-laki tersebut bisa dikeluarkan dari suku Dayak itu. Makanya benar-benar di suku Dayak Indramayu ini benar-benar sangat menghargai yang namanya perempuan. Kalau untuk agama, saya sedikit kupas tentang agama. Kalau untuk laki-lakinya sendiri atau yang untuk suku Dayak itu sendiri, laki-lakinya sendiri, misal udah menikah, itu dia tidak sholat. Kalau ada yang tadi saya bilang tidak mengikuti 5 ajaran yang ada di Indonesia. Tapi misal perempuan tersebut, misal mayoritas di Indramayu agama Muslim, misal perempuan tersebut orang Islam, laki-laki tersebut tidak boleh melarang perempuan tersebut untuk beribadah, untuk sholat, tidak boleh melarang. Karena suku Dayak Indramayu punya prinsip cukup hanya dia sendiri saja. Maksudnya apa? Cukup hanya dia sendiri saja, anak-anak atau istri jangan ikutin. Kalau anaknya untuk sholat silakan, istrinya untuk sholat silakan, nggak ada larangan. Ini yang sangat benar-benar, makanya sangat dihormati suku Dayak Indramayu tersebut di lingkungan sekitar. Oke, segitu saja materi atau presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilihat juga di YouTube atau yang lainnya, karena keterbatasan materi dan waktu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.